Di tuku itu ada tulisan bertetangga baik. Tapi di hijau saya nggak melihat ada tulisan bertetangga baik juga. Apakah tuku yang bertetangga baik tapi hijau enggak? Saya nggak tahu ya. Wow. Sampai sini podcast hari ini. Itu namanya kita keluar jauh dari rumah, jauh dari orang terdekat, jauh dari kenyamanan, pasti rasanya susah itu akan terasa lebih berat sih Pak memang Pak. Tapi ya baik lagi, apakah betul? Kadang susah itu kan ya karena di momen kita tidak punya informasinya. Di saat kita diberikan ilmu dan informasi secara gratis oleh teman-teman yang lain, sudah sewajarnya lah saya memberikan juga informasi secara gratis ke siapapun yang bertanya kepada saya. Halo Sobat KBRI, kita ketemu lagi di podcast Ruang Tamu bersama saya Amri Sinangkung. Kali ini kita akan membahas UKM, Indonesia Go Global. Dan UKM yang hadir bersama kita saat ini adalah mereka yang menjadi pelaku bisnis kopi Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, dan kopi Indonesia sudah go global kemana-mana, dan UKM ini secara khusus berbisnis kopi di Belanda. Dari Indonesia langsung ke Belanda. Bersama saya saat ini sudah ada dua narasumber, satu Mas Rinaldi Nur Pratama. Mas Aldi, selamat datang Mas Aldi. Terima kasih banyak Pak. Dan di sebelah kiri saya Mas Andanu Prastyo, dikenal dengan nama Mas Tio. Mas Tio, selamat datang. Kita mulai dengan satu pertanyaan untuk Mas Aldi. Mas Aldi, kita tahu Mas Aldi dari hijau ya, kopi hijau. Sudah ada di Indonesia, sudah ada di Amerika. Sekarang di Belanda atau ke Belanda. Ya. Mengapa Mas? Belanda mungkin saya punya punya koneksi khusus. Karena almarhum ibu itu memang ada salah satunya dari sini, dari Apeldoorn, keluarga kami Pak. Terus dan juga memang banyak sekali keluarga di sini. Jadi sehingga Belanda itu sudah sangat familiar untuk saya pribadi. Jadi untuk masuk ke sini lebih mudah mungkin dari romansa. Tapi kalau dari business wise menurut saya pribadi juga ini belum terlalu banyak yang mengkhususkan kopi Indonesia, dan menurut saya juga marketnya masih cukup terbuka untuk enter ke sini. Ada bedanya nggak bisnis kopi di Amerika dan di Belanda? Bedanya ada Pak, tentunya. Kalau di Belanda itu mungkin menjual Indonesia jauh lebih mudah karena kedekatan historik dan semua. Tapi kalau di Amerika harus lebih memperkenalkan diri lagi. Sedangkan kalau di sini, oh iya kopi Indonesia, Bali, Sumatera, apa semua. Mereka udah banyak yang tahu. Cuman kalau di Amerika memang harus, oh iya kita dari Indonesia. Even kadang masih ada Indonesia yang sebelah mana. Kadang tuh masih ada kayak gitu. Tapi kalau di sini, alhamdulillah semua udah hampir 99% tahu Indonesia di mana. Tinggal mereka biasanya customer itu mencari karakter yang saya lebih cocok. Sumatera atau Jawa, atau yang paling sering adalah Bali, luwak punya nggak gitu. Bali ya. Mas Tio, setuju nggak dengan Mas Aldi? Ada romansa juga? Kalau romansa, justru saya sedang membangun supaya ada romansa Pak. Supaya ada romansa di sini. Namun kalau dibilang setuju, menurut saya penting. Karena kan misalnya Mas Aldi, kalau dari saya curhat-curhatan bersama nih Pak. Sepak terjang dia pernah punya usaha di Indonesia, di DC, dan di Hejo. Saya merasa lokasi di Belanda ini, brand Hejo ini cukup personal buat dia dalam menjalankannya, dalam membangunnya saat ini. Nah, menurut saya setuju di sana dalam konteks untuk membangun sebuah brand atau menyampaikan sesuatu
kayak misalnya dibilang kita masakan di rumah akan selalu lebih menjadi punya kenangan tersendiri, karena memang ada banyak rasa yang kita taruh di sana. Tidak hanya di lidah tapi di perasaan gitu, Pak. Dan mendengar cerita Mas Aldi seperti ini dan apa yang juga sering kita bicarakan bareng-bareng, itu akan menjadi modalan penting, dan akhirnya menjadi sebuah fondasi awal bahwa ayo, kita harus bisa berhasil pada saat kita hadir ke Belanda dan membangun brand di Belanda ini gitu. Jadi that personal, stories itu buat aku sih sesuatu. Tapi kalau saya, dalam segi romansa, kebetulan saya pribadi, dalam menjalankan usaha tuh biasanya ada sisi alon-alon asa kelakonnya, sama ada sisi di mana, kalau pesan orang tua selalu, coba jangan cuma menyukai, jangan cuma menjalani apa yang kamu sukai, tapi juga cobalah bisa menyukai apa yang kamu sedang jalani. Nah, pada saat saya sudah terjun di industri kopi lebih dari 10 tahun, dapatlah sebuah panggilan, dapatlah sebuah perasaan, apalagi apa kan misalnya tadi kita juga sempat ngobrol Pak, bagaimana kita mencari challenge baru, mencari alasan untuk memberi manfaat dan melakukan hal yang lebih besar. Nah, saya dapat kesempatan waktu itu sama Mas Aldi hadir di pasar kopi di Pos Hornkerk di Haarlemmerstraat. Itu September. akhirnya membuat saya kenal dengan Amsterdam lebih dalam dan akhirnya menemukan banyak hal baru yang akhirnya membuat saya punya sparks dan akhirnya menimbulkan pertanyaan, pengen dicari jawabannya, dan seiring berjalannya waktu mendapat kenalan teman-teman baru, pelaku industri di Belanda, dapat ketemu banyak diaspora dan juga pelaku tadi, pemain kopi di Belanda, termasuk pemerintahan bersama KBRI, itu ternyata membuka potensi yang membuat saya, mungkin ini jalan kenapa kemarin saya diizinkan sama Tuhan untuk hadir ke Belanda, dan nampaknya banyak keseruan yang bisa dilakukan dari saya pribadi, bersama tim Tuku, bersama teman cepatnya saya, Mas Aldi, dan juga banyak keluarga baru waktu itu yang tergabung di Rumah Indonesia BV, dan sampai ke KBRI dan sampai semua diaspora yang mendukung kami saat ini. Jadi romansa untuk membangun cerita dari Cepete menuju Belanda ini rasanya cukup buat kami untuk it's not just about business, tapi mengemas cerita tentang Indonesia melalui kehangatan yang kami punya di Cepete gitu. Kehangatan Indonesia. Kehangatan Indonesia. Jadi romansanya diciptakan dalam perjalanan ke situ ya. Benar. Tapi kalau saya pengen tahu lebih dalam, untuk Tuku yang sudah punya banyak gerai di Indonesia, Belanda ini yang pertama kan? Untuk Atau buka permanen di luar negeri iya. Kalau buka, kami latihannya waktu itu kami mencoba menganalisis beberapa negara dan ada yang sempat pop up juga di Korea Selatan saat itu. Dan dari pop up-nya juga kami lakukan di Amsterdam, akhirnya kami memilih Amsterdam untuk menjadi yang toko permanen. susah nggak sih? Karena kan banyak diaspora juga melakukan bisnis termasuk kopi, tapi mereka sudah tinggal di sini, hidup di sini, kemudian buka kafe di sini ada. Kalau ini kan dari Indonesia, buka kafe di Indonesia, kemudian tiba-tiba ke Belanda, buka kafe di Belanda. Iya. Ya, susah nggak sih buka kafe di Belanda? Siapa tahu ada UKM yang lain juga pengen buka kafe atau bisnis langsung ke Belanda. Mas Aldi duluan Pak, karena dia yang lebih buka duluan di sini. Oke, silakan. Susah, menurut saya gini sih Pak, kalau susah pasti susah Pak. Namun doable nggak? Doable. Sulit pasti. Karena di sini segala sesuatunya straightforward, urusan-urusan birokrasinya, lalu semua harus punya ABCDFG-nya itu semua sudah tertulis. Sebenarnya kalau untuk mengurus tidak sulit. Jadi sudah ada certainty, sudah ada. Betul. Namun kesulitannya mungkin yang paling challenging itu adalah harus punya partner lokal. Jadi Itu harus ya, partner itu lokal. seingat saya harus, even though kepemilikannya hanya 1%, tapi itu Oke. akan mempermudah segala sesuatunya.
terutama mungkin izin paper-paper yang harus diapostalnya kan banyak nih Pak. Kayak saya tinggal di mana aja harus ada billing listrik di Indonesia, billing internet, itu untuk mengkonfirmasi saya tuh tinggal di rumah di Indonesia tuh itu harus Ya, diapostal juga oleh notaris yang tersumpah segala sesuatunya. Nah, kalau ada orang lokalnya untuk membuka bank sedikit lebih mudah. Instead of oke. kita go semuanya all Indonesian. Karena mungkin hal-hal yang yang diceknya jauh lebih. Mungkin Mas Tio di situ bisa lebih cerita. Tapi intinya kalau punya partner lokal hanya Le- 1% pun di dalam Lebih mudah BV-nya lebih mudah. daripada totalnya 100% Betul, betul. Tapi investasi memang asing. banyak sekali dokumen-dokumen yang harus dilengkapi, itu betul Pak, karena bagaimanapun shareholders kita kebanyakan orang Indonesia, langsung dari Indonesia, jadi banyak. Dan itu online ya? Online, betul. Tapi Oke. kalau kami menunjuk satu notaris yang membantu kami untuk jadi kita tahu apa aja nih kelengkapan data yang harus ada. Cuman kan kalau kemarin saya dengar dari Mbak Prita sama dari Cynthia kan, karena mereka udah ada di sini, jauh lebih mudah untuk masukin via online 1 hari jadi. Saya udah nonton by the way Pak, yang itu Oh, pertama. yang sebelumnya. Betul, Oke. betul. Gitu. Mungkin Mas Mas Tio, Tio? mungkin agak berbeda sedikit atau Konteksnya susah atau enggak ya Pak ya? susah atau enggak, atau apakah ada kendala, atau mungkin ada harapan ya sebaiknya KBRI bisa membantu atau apa, terserah. Kalau itu kan klasik tuh Pak, pasti namanya. Nah, mungkin jawaban kondisi di mana susah atau tidak dan pengennya KBRI bantu, itu namanya kita keluar jauh dari rumah, jauh dari orang terdekat, jauh dari kenyamanan, pasti rasanya susah itu akan terasa lebih berat sih Pak memang Pak. Tapi tadi, Tantangannya lebih, heeh, ya. tapi ya baik lagi, apakah betul? Kadang susah itu kan ya karena di momen kita tidak punya informasinya, tidak tahu harus bertanya sama Informasi. siapa, dan belum pernah mencoba. Jadi ada perasaan susah, atau memang dasarnya kita merencanakannya kurang rapi sehingga pas eksekusi susah. Tapi kan tadi Mas Aldi sudah sampaikan bahwa semuanya doable, tapi semuanya akan ada aturannya. Nah, mungkin yang aku pengen highlight adalah kalau kita fokus on susahnya, I believe apapun yang mau kita lakukan ada effortnya. Tapi selama kita fokusnya tentang seberapa besar sih tadi pengenalan kopi yang pengen kita lakukan di sini, seberapa seru sih kemarin excitement misalnya teman-teman baru kita yang pop up kemarin pengen kita hadir di sini. Aku rasa nanti semua kesusahan itu akan sirna dalam sekejap karena yang kita ada di mindset kita adalah excitement untuk segera hadir menjadi berkontribusi dalam membawa seperti apa sih kopi Indonesia, seperti apa sih keramah tamahan Indonesia gitu. Jadi kesusahan itu pasti ada, tapi memang intinya semuanya akan butuh waktu, butuh tenaga, but yes, it's very doable. Ini kan dua-duanya dari Cipete ya? Dari Cipete kemudian ke Belanda, barengan di Belanda. Antara Tuku dan Hejo juga nggak jauh. Saling bantu atau berkompetisi kalau saya boleh tahu? Karena saya lihat di Tuku, Kenapa gini? Kenapa gini? di Tuku itu ada tulisan bertetangga baik. Iya. Ya, saya pengen tahu juga nih bertetangga baik itu gimana maksudnya. Tapi di Hejo saya nggak melihat ada tulisan bertetangga baik juga. Apakah Tuku yang bertetangga baik tapi Hejo enggak? Saya nggak tahu ya. Wow. Oke, sampai sini podcast hari ini. Mungkin kalau Bapak mulai dari bertetangga baik, coba aku dulu Pak. Sebenarnya jujur Pak, dari pas saya set up toko di Tuku di Dahalan, pada saat saya sudah terpampang tulisan hashtag bertetangga baik di tembok yang besar saya di situ, cuma itu tulisannya. Ada perasaan beban buat saya untuk menggunakan kata itu karena betul saya memang memfilosofikan Tuku di Cipete pada saat itu based on bertetangga. Tapi saat itu konteksnya adalah saya merasa kopi enak itu mindset dan subjektif.
Nah, kadang kita suka bilang rumput tetangga lebih hijau. Mungkin kopi tetangga akan lebih enak. Karena kadang gitu, saya suka khawatir kalau bilang kopi kita tuh paling enak di dunia. Jangan kita dong yang nyebut, kan kita yang punya, nggak seru dong. Jadi alangkah serunya kalau Tetangga kita bilang kopi kita enak. rumput. Atas apa yang kita sajikan, Ya. apa yang rasa dan cerita dan keramah tamahan kita. Dan itu menjadi basis bertetangganya. Termasuk dulu memang saya mengambil inspirasi pengen cepete seperti di apa yang saya rasakan di Melbourne saat itu. Bagaimana local coffee shop semuanya punya karakternya tersendiri dan bagaimana komunitas di setiap daerah punya keseruan dalam menikmati local coffee shop mereka. Jadi di sini it's not about jadi yang siapa yang paling keren di kota itu atau di distrik itu gitu. Nah di Cepete, jadi as much saya belajar banyak dari pelaku industri kopi di Indonesia, dari name it dulu paling dekat saya Anomaly, Jakarta Coffee House, Bloomchen, Cashwell's Coffee pada masanya itu, saya lebih melihat intinya semuanya pasti kalau pemain kopi pengen membuat petani kopi lebih sejahtera. Namun untuk sejahtera itu menurut saya adalah dengan membeli secara rutin dengan harga yang baik. Jadi tugas saya hanya perlu punya pembelian yang baik secara konsisten dan harga, tapi saya kan nggak harus jadi nomor 1 di Jakarta. Tugas saya mengenalkan kopi saya di pertetanggaan saya di Cipete. Jadi tugas saya mencari cita rasa yang cocok buat tetangga sekitar. Makanya saya selalu cerita di podcast lain, es kopi susu baru ada 4 bulan kemudian karena itu hasil racikan setelah ngobrol dengan tetangga tuku yang hadir saat itu. Nah kalau bicara di Belanda di sini, bertetangga baiknya itu memang kami extend tidak hanya di produk tapi sampai ke sebuah approach karena itu sebuah karakter ketimuran yang kita punya dan aku rasa itu memang selalu jadi balutan yang baik antara pada saat kita ngopi dan juga keramah tamahan itu sendiri dengan sosialnya gitu kan Pak. Saya sama Aldi, tadi kita juga bahas secara informal kan Pak bahwa banyak hal yang sebenarnya menurut saya selama kita sudah tahu karakter masing-masing, supporting each other akan lebih mudah. Kenapa? Karena kalau kita ngomong, misalnya saya dulu es kopi susu Pak. Kalau saya dulu ada image kalau saya tutup, ada beberapa kayak Mas Aldi bilang terbantu karena Sabtunya saya menyarankan orang ke tempat brand-nya dia yang saat itu. Dan ada juga toko lain, brand lain yang orang kalau saya tutup online platformnya dia belinya ke sana. Jadi memang ada masanya misalnya waktu itu saya buka resep es kopi susu pada zaman itu ke beberapa orang dan supplier dan sebagainya. Kenapa? Karena buat saya yang saya butuh itu adalah sebuah industri yang lebih sustain. Which is di dalam industri yang sustain itu selalu ada kompetitor di sana. Ada ekosistem. Ada ekosistem yang besar dan termasuk kompetitor. Jadi buat saya competition is inevitable anyway gitu Pak. Jadi kalau pertanyaan sederhana tadi, jelas-jelas saya dan Ali itu compete Pak. The problem is, kita mau compete untuk konteks yang sekecil apa atau sebesar apa. At this moment, instead saya fokus on competition bersaingnya, padahal misalnya kalau saya bikin bisnis di Cepete aja, intinya saya cuma butuh misalnya pendapatan berapa 5 juta sehari gitu. Aldi pasti juga butuh karena tempatnya lebih besar mungkin misalnya dia 10 juta. Kita cuma fokus bahwa selama pendapatan itu cukup, dan buat apa kita compete lagi. Sekarang kondisinya adalah, betulkah kita sudah fokus dengan bisnis model kita, supaya kita ready to compete. After that, mendingan kita fokus on bigger picture, buat industri, buat Indonesia. Bigger picture. Nah di saat ini di Belanda, bayangkan tadi buka tokonya udah susah, perizinannya udah susah, nggak ada teman. Ya apa sih peribahasanya gitu, kalau punya musuh teman banyak ya tetap aja punya musuh satu lebih terasa. Satu musuh kebanyakan, 1000 teman kurang. Ya kan seperti itu. Jadi kayaknya akan lebih banyak hal positifnya kalau saya tetap berkompetisi secara sehat
dengan kompetisi secara sehat tadi, kita akan menginspirasi satu sama lain, memberikan motif untuk menjadi lebih baik satu sama lain, tapi ujung-ujung yang menang adalah kopi Indonesia gitu, Pak. Jadi buat saya itu juga perihal sudut pandang, jadi saya butuh teman untuk mengadvokasi seperti apa kopi Indonesia, seberapa serunya brand Indonesia. Tidak bisa cuma kopi Indonesia dilihat dari es kopi susu gula aren, tidak bisa kopi Indonesia cuma dilihat dari specialty karena natural process atau giling basahnya gitu. Terlalu banyak keseruan, terlalu banyak cita rasa yang harus diceritakan, beserta kudapannya, beserta musiknya, beserta semua cerita budaya di Desainnya di semua, belakangnya, sampai desainnya. Jadi ya aku rasa terlalu prematur untuk kita berkompetisi, padahal kita punya modal ke-Indonesiaan yang segitu besarnya. Dan yang saya tahu dan yang saya pelajari beberapa tahun terakhir, Belanda ini sangat mengapresiasi hal tersebut. Jadi kalau tadi pertanyaannya, kondisinya adalah banyak yang tidak tahu itu Indonesia. Yang bikin saya getol untuk bisa hadir di sini adalah saya punya banyak keluarga Indonesia di sini. Saya punya banyak orang yang sudah penasaran tentang dan kangen apa itu Indonesia dengan berbagai motif di belakangnya. Tapi bagaimana sekarang kita fokus menceritakan apa yang baru, apa yang seru tentang Indonesia terkini, dan akhirnya itu membuat perekonomian dan juga kesejahteraan dan minimal dan ultimate buat saya semua harus bersyukur atas apa yang ada di Indonesia dan berbanggalah dengan apa yang dimiliki di Indonesia. Melalui kopi. Wow. Bagaimana? juga. Kalau buat saya pribadi dan partner-partner di dalam Hejo ya Pak ya, kebetulan kan ya kami berdua bagaimanapun dibawa ke sini oleh ibu-ibu dan bapak-bapak ini semua, kita dibuatin platform pada saat itu, pasar kopi, dan kita berdua pada saat itu juga mulai, kalau dibilang saya punya banyak keluarga di sini, yes, tapi kan itu personal. Tapi di saat kita ngomongin bisnis, memang kita diberikan platform pada saat itu oleh ibu-ibu dan bapak-bapak dari Rumah Indonesia. Disitulah kita mulai belajar tentang, oh marketnya di sini seperti ini. Oh ternyata di beberapa kafe hanya ada satu kopi-kopi Indonesia yang mereka sajikan di raknya mereka. Nah, balik lagi ke kompetisi, betul kata Tio tadi, selalu berkompetisi, even di Jakarta pun kita kompetisi, tapi yang dikonsentrasiin adalah diri sendiri dulu. Kan gini Pak, kalau kita naik pesawat aja di saat oksigen turun, disuruhnya nyelamatin diri sendiri dulu, baru orang lain. Betul. Jadi saya menggunakan analogi itu pun, selamat aja dulu sales bulanannya, bisa nutupin OPEX, dan kita mencoba kenapa yang lainnya nggak kita bantu juga. Tapi bagaimanapun diri sendiri itu harus selamat dulu Pak, gitu. Tapi di luar konteks itu, menurut saya bertetangga baiknya tuku, dan kalau dulu di Cipete kita nyebut customer-customernya Dua Coffee itu warga dua kalau kita. Jadi kalau Tio bertetangga baik, kalau kita warga. Jadi yang datang ke kita tuh kayak pulang ke rumah. Jadi saya menganalogikan tempat saya itu adalah rumah, mungkin Tio lebih ke RT RW-nya, saya nggak tahu bagaimana. RT ya. Tapi kalau yang kita agak pos ronda feel-nya. Benar, pos ronda benar. Tapi ini ya agak menarik karena membangun ekosistem, terus kemudian kompetisi tetap ada, tetapi tadi melihat bigger picture. Kalau kita ingin melihat bigger picture atau membangun ekosistem, mungkin ya kalau sendirian agak susah gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang ingin ke Belanda atau diaspora yang ingin melakukan bisnis ini, kalau kita lakukan rame-rame lebih ada teman daripada kita berjuang sendiri terus kemudian berantem dengan sesama bisnis. Mungkin saya sedikit boleh cerita dikit ya Pak ya. Dulu sebelum saya punya Dua Coffee itu, saya dibantu oleh kakak-kakak dari Anomali. Anomali itu kan specialty coffee pertama ya kalau nggak salah di Indonesia. Mereka mulai dari 2000. Mereka selalu bilang 2007, tapi sebenarnya dari 2005 pas saya SMA tuh pernah sempat ngopi
di rumahnya dulu Mas Agam di daerah Senopati, di garasinya gitu tuh. Nah, diajarin Pak sama mereka, "Oke, kamu masuk aja industri kopi." Industri kopi itu lebih terbuka, butuh membesarkan kuenya lagi supaya lebih banyak lagi yang masuk. Jadi di saat kita diberikan ilmu dan informasi secara gratis oleh teman-teman yang lain, sudah sewajarnya lah saya memberikan juga informasi secara gratis ke siapapun yang bertanya kepada saya, gitu loh. Tio waktu pertama saya buka kan Tio, lu 8 bulan lebih, enggak ya, 10 bulan lebih dulu daripada saya buka. Di saat Tio nyamperin saya waktu itu ke kafe yang baru buka, banyak sekali informasi-informasi yang Tio bagikan ke saya juga. Jadi menurut saya untuk informasi tadi kan Bapak mengundang UKM-UKM yang pada mau berusaha di sini. Jika ingin bertanya tentu kami akan dengan senang hati memberikan informasi. Gimana caranya ke sini, apa semua. Karena informasi menurut saya sekarang tidak bisa di-gatekeep sama sekali. Iya. AI sudah, bahkan udah ChatGPT aja ChatGPT. sekarang udah dilewatin sama cloud. Belum yang lain lagi. Jadi kalau meng-gatekeep sebuah informasi menurut saya sekarang, sorry bahasanya konyol. Gitu. Jadi tapi bagaimana caranya kita survive di bisnis, yaitu cara itu berbeda. Tapi kalau informasi kita akan membagikan karena semakin banyak Indonesia yang datang ke sini khususnya kopi kan, jadi sebenarnya Buat kuahnya ekosistemnya kemudian lebih gampang ngomongin kopi Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin kopi Indonesia kan sebenarnya banyak ya. The so-called kopi Indonesia itu saya tidak tahu mana yang dibilang merepresentasikan karena ada Gayo, ada Bali, ada Toraja, ada Flores, Papua dan sebagainya. Nah, ini kan specialty coffee Indonesia. Ketika membangun apakah itu trademark atau apapun kopi Indonesia, biasanya kemudian apa yang dibawa? Apakah ada ini loh kopi Indonesia atau gimana? Nah, kalau kita bilang kopi Indonesia, menurut saya kopi Indonesia itu kita agak sulit mendeskripsikan satu Pak. Bagaimanapun kita terdiri dari 17.000 pulau. Jadi kalau naming one mungkin itu sebuah dosa gitu loh. Tapi mungkin ada satu sisi kalau saya ya ngomong dari specialty, mungkin salah teman-teman, sorry tapi ini menurut keyakinan saya Pak. Itu mungkin kita bisa ngebuat sebuah branding. Indonesia itu paling dikenal punya satu proses pasca panen yang terkenal. Bagaimana di buku manapun itu ditulisnya sama giling basah, Pak. giling basah. Giling basah itu adalah proses Indonesia banget pada masanya itu, pada masa dulu itu. Kenapa? Karena itu yang paling economic friendly. Jadi dicuci baru kering setengah, ganti lagi, melakukan itu lagi terus dan menerus. Nah, tapi di sisi lain pada saat itu juga yang membuat kopi Indonesia memiliki ini yang kurang baik lah Pak. Rasa yang kurang baik. Tapi economic wise itu sangat baik karena cepat. Nah, sekarang dengan segala informasi yang ada, teknologi apa semua, giling basah kita juga sekarang sangat tidak buruk Pak. Bahkan di dalam kompetisi Cup of Excellence, giling basah kita tuh udah kalau nggak salah saya masuk top 5 rasa wise ya Pak. Jadi sebenarnya giling basah Indonesia tuh sekarang udah oke banget dan mungkin itu bisa dijadikan sebuah branding. Even though kita berbeda-beda tapi ya branding proses itu. Hal itu tadi kalau ngomongin branding kopi Indonesia. Karena kalau name one, Gayo, Jawa Barat, Bali yang terenak sulit. Menurut saya itu nggak fair juga. Karena keberagaman Indonesia lah yang menjadikan kita Indonesia dan kuat. Gitu loh. Jadi kalau naming one buat saya enggak sih Pak. Tapi karena apa? Kayak di tempat saya di Hejo, mungkin sekarang Hejo itu adalah namanya Hejo hijau identik dengan Sunda. Betul.
kami masih make kopi dari Jawa Barat untuk memperkenalkan brand kami dan juga beberapa makanan yang Jawa Barat banget. Contohnya kita pakai bubur Cianjur Pak, memperkenalkan bubur Oh, Cianjur. Tapi dari situ kita juga tidak menutup Pak, karena kehebatan Indonesia ini yang sangat luas, jadi nanti kita akan memakai kopi dari Sumatera, dari dari Ijen, dari Bali, untuk memperkenalkan lebih luas ya. Tapi untuk masuk ke sini kita memperkenalkannya dari Jawa Barat dulu, oke. Jadi gitu. lebih pada proses tadi ya, Iya, giling basah. kalau Sementara kalau mau jadi keberagaman, nasional iya, ya Bhinneka Tunggal Ika, tetap berbagai kopi dari berbagai daerah gitu berproses. Mas Tio setuju nggak? Mmm, mmm, saya pribadi ada juga masanya setuju untuk mengangkat giling basah, Pak. Pokoknya karena yang saya kejar adalah scalability. Scalability. Karena Indonesia sangat luas dan kita butuh, sebuah perubahan yang cukup masif, jadi aku rasa permainan volume itu inevitable. Apalagi di dunia agriculture, economies of scale itu menjadi, kunci untuk dapat unit economics yang bersaing. Karena salah satu yang juga saya pelajari dari beberapa pelaku industri kopi, senior-senior, kemudian kemarin main di sini, tadi ada sebuah rasa dan price point yang tidak ketemu pada saat kita bawa green bean Indonesia. So, tapi kalau dibilang Indonesia harus dikenalnya melalui seperti apa, satu kata yang udah pasti saya diversity sih, Pak. Diversity. Jadi itu karena kan secara komunikasi memang harus ada satu, on point, frase yang mudah untuk dipahami atau bikin penasaran orang. Mhm. The problem is kalau kita ngomong karakter rasa begini, karakter rasa begitu, begitu rasa itu tidak muncul di kopi Indonesia yang lain dan itu menjadi, eee, problem. Jadi akan terjadi perdebatan. So, satu-satunya common phrase yang mungkin saya bisa cari adalah diversity. Jadi, karena menurut saya di dunia ini sulit punya, eee, area cara menumbuhkan kopi di, garis khatulistiwa ini dengan, kondisi alam yang dimiliki Indonesia itu tuh barrier to entry untuk mengalahkan gaya Indonesia itu sulit di level global. Jadi harusnya karakter ini dimunculkan. Nah, sebelum dimunculkan atasan yang paling muncul adalah tadi, terroir dari setiap daerah itu berbeda menunjukkan cita rasa yang berbeda. Pohon pelindung yang dipakai membuat rasa yang berbeda. So, aku rasa dengan menyebut bahwa orang dunia saat melihat Indonesia mereka harus penasaran, itu akan menjadi hal yang menjadi bagus karena habis dia nemu kopi, penasaran, dicoba kok bisa gini, dia bertanya dia akan nanya, jadi ada buah apa di sekitar pohon kopinya misalnya. Oh jadi ada kudapannya kayak gitu, jadi ada cerita budaya yang muncul, Oh, folk story. kopi selalu ada ceritanya gitu ya? Karena prosesnya yang sangat panjang itu kan Pak, dan Oke. mungkin tidak hanya kopi, semua agriculture Indonesia pasti semuanya ada ceritanya. Tapi since kopi sudah mempunyai romansanya tersendiri baik buat, petaninya dan juga peminumnya, aku rasa itu menjadi salah satu diplomasi terbaik untuk menunjukkan siapa Indonesia sebagai negara yang kuat agrikulturnya. Nah, tugas kami, saya dan Aldi saat ini adalah menjadi showcase di hilir tentang bagaimana memberikan nilai tambah terhadap kopi Indonesia dengan karakternya masing-masing dan juga bersama seluruh pelaku usaha diaspora yang ada di sini dengan yang mungkin teman-teman diaspora di sini yang sudah punya usaha, sudah punya tahu market yang lebih baik dan akhirnya saya akan belajar dari usaha-usaha yang ada di diaspora, di toko-toko yang ada sekarang misalnya atau di teman-teman kopi yang ada di kemarin Komur, Kingcer dan juga Kademo. Kademo gitu-gitu, Cynthia. Jadi ya semoga itu juga asimilasi itu membuat keberagaman itu menjadi lebih vibrant, tapi vibrant itu juga akan menjadi semakin sulit untuk negara lain atau orang lain hanya copy paste sebagian dari Indonesia. Karena untuk menjadi Indonesia terlalu banyak bumbu, terlalu banyak hal yang harus kita satukan untuk itu terasa jadi Indonesia. Sejauh ini penerimaan kopi Indonesia di Tuku maupun Hejo di Belanda gimana? Bagus Pak, enakan saya Pak pasti Pak.
Sadly anakan kita lagi Pak. Saya jadi harus mencoba dua-duanya ini. Coba dulu. Tapi ini sih Pak, yang saya paling ngerasain ya, terus kita juga berapa kali ngobrol sama Tio, sama Ramis juga, bahwa kopi di Belanda, kalau saya masuknya dari specialty dulu ya Pak ya, jangan Ya. dari yang Pasti dia mau kedai-kedai. bilang saya nggak specialty. Kan di sini Ya, ada kopi Ethiopia, kopi dan sebagainya. Nah ini Iya, kalau dari dibandingkan. specialty cafe di sini Pak, semua cafe di Belanda, saya ngomonginnya Amsterdam dulu deh Pak. Seluruh cafe di Amsterdam itu kopinya enak semua Pak. Tapi semua rasanya silky smooth. Jadi silky smooth. Semua, saya ngomong cappuccino dulu ya Pak ya. Ya. Itu karena itu common yang dibeli. Tapi di saat masuk ke kopi Indonesia, karakternya emang beda Pak. Kita punya beberapa karakter yang tadi kata Tio, karena terroirnya beda, karena garis khatulistiwanya beda. Dan yang paling beda dari kopi Indonesia adalah karena farm kita itu benar-benar di tengah antara laut dan laut. Ya, Itu yang tidak dimiliki oleh negara-negara penghasil kopi yang lain Pak. Penyerbukannya tuh Pak. Iya. Angin laut naik, turun lagi ke laut lagi. Jadi sirkulasinya yang paling oke tuh. Itu membuat kopi kita istimewa, betul. Saya tidak pernah menyebutkan kopi kita terenak karena nggak fair juga. Biarkan kata Mas Tio tadi negara lain atau orang lain yang ngasih tahu. Tapi ya itu lagi Pak, kopi Indonesia itu beda sendiri. Jadi di saat mereka mencoba, wow apa nih? Dan waktu dilihat, oh dari Jawa Barat, oh mungkin lu dari mana sih? Gayo kan? Kenawat. Boleh. Dari Kenawat beda sendiri. Dan gitu juga kalau kopi kita itu kan karena kita ngebawa kopi Indonesia, saking kita sayangnya sama produk itu, kita akan mencoba mengulik sebagaimana kopi itu harus jadi enak. Dari mulai sisi roastingnya dan juga dari sisi penyajiannya. Jadi nggak pernah khawatir kopi Indonesia tidak. Nggak sih Pak, karena karakternya berbeda sih Pak, kalau menurut saya. Karena kalau beberapa teman-teman industri kopi di sini, mereka tuh pakainya ya Colombia, Ethiopia. Satu, economic wise paling murah dibeli, sama konsistensi rasa yang sama cukup gitu tinggi. ya. Jadi kurang lebih blend mereka di dalam hoppernya ya itu. Sedangkan kita, bulan ini kita bulan tebel ya, misalkan. Kayak kita pakai Sumatera, bulan ini kita bulan buah ya, kita pakai area Jawa. Kita bulan depan coklat sama jeruk ya, kita pakai Bali. Jadi mainin rasa Indonesia tuh jauh lebih diverse dan seru sih, kalau menurut saya begitu Pak. Ya, Kak, tadi mengenai proses ya, tadi kan banyak ada roasting dan sebagainya, kemudian Mas Tio juga ngomong mengenai petani. Kafe ini kan sebenarnya kalau di rantai pasok kopi, kafe itu kan di hilir ya, di ujung. Iya Pak. Sementara di sana ada petani itu di hulu. Untuk Eropa kan sekarang ada UDR. Ada kekhawatiran nggak dengan UDR? Karena ini main di hilir, kemudian UDR kan ada isu traceability misalnya. Apalagi kalau kita bicara mengenai petani yang Nah, itu gimana ngatasi isu UDR? Kenapa jarinya udah mulai nunjuk-nunjuk gitu? Kenapa udah mulai nunjuk-nunjuk? Kalau mungkin saya ngikutin UDR lumayan dari awal lah Pak. Jadi kalau UDR dari sisi traceability mungkin itu akan menjadi challenge tersendiri buat kita. Tapi sebenarnya keuntungan kita adalah 80% petani Indonesia itu sudah menjalankan good agriculture practices. Gitu. Bahkan kita mungkin adalah salah satu penghasil kopi dengan sistem agroforestry terbesar mungkin nih Pak di dunia. Ini termasuk petani-petani kecil? Yes, justru Pak 96% petani kita tuh petani kecil yang lahannya tidak lebih dari 1 atau 3 hektar. Karena nggak ada instan dan nggak ada machinery yang gimana-gimana juga Pak. Jadi sebenarnya peralatannya juga jadul juga Pak. Itu salah satu
challenge juga tuh di hulu gitu Pak. Namun kalau EUDR ya yang paling challenging buat teman-teman di hulu itu sebenarnya traceability-nya sih Pak. Tapi kalau memang Traceability. bisa dibantu oleh ya pemerintah daerah untuk ngumpulin itu atau berkoperasi bersama. Kan sebenarnya EUDR tidak mempermasalahkan kalian mau bareng mau sendiri terserah kalian kan. Yang penting di saat oke kopi ini datangnya dari mana? Oh ini datangnya dari Leles di Garut. Mana apa namanya traceability-nya, mana alamat kamu, siapa aja orangnya di situ, pendapatannya berapa, kan itu kan Pak. Sebenarnya challenge-nya itu. Tapi kalau dari apa namanya good practices farming-nya kita udah nggak ada masalah Pak menurut saya. Karena sebagian besarnya sudah melakukan agroforestry juga yang tadi Tio sempat bilang kan, talun-talunnya apa tumbuhan-tumbuhan penutupnya itu tuh kita udah oke. Jadi kita nggak untuk kopi selama ini tidak akan ada kekhawatiran mengenai EUDR ya. Iya. That's good news tentunya untuk teman-teman yang ingin apa namanya? Oh, silahkan. Kalau kesimpulannya gitu saya takut Deg-degan, Oh betul. gitu. Oke. Karena kalau tadi kan juga Bapak bertanya bagaimana mengatasi isu EUDR-nya, karena tidak perlu kita atasi, justru ya diikuti saja. Karena kan ya memang kita masuk ke rumah ke negara yang pertama meminta itu, dan kalau kita ambil konteksnya itu sebuah practices yang baik buat dunia ini juga kan. Untuk memastikan sesimpel nih kita masih punya kopi di berapa tahun yang akan datang kan, sebenarnya kan akan ke sana. Sekaligus tadi supaya practice traceability itu juga memastikan impact society-nya juga terjaga di upstream gitu kan Pak. Jadi ya kami akan berusaha mengikuti itu, dan malah bagus. Kondisinya adalah sekarang kan kita mengikutinya di kondisi yang belum ideal. Kami harus melakukan berbagai effort yang mungkin pakai biaya juga, tapi Bukan mungkin, iya, biayanya pasti besar. biayanya Ya. besar. Tapi output dari hal tersebut tidak mempengaruhi pricing kami, tidak mempengaruhi apresiasi market terhadap kami misalnya gitu Pak. Nah itu yang akhirnya secara bisnis, secara unit economics menjadi challenging. Jadi UDR is a good idea, tapi is quite hard to diaplikasikan karena akan mempengaruhi economics dari bisnis ini. Nah, yang tadi Aldi ceritakan perihal GAP dan sebagainya, agroforestry yang sudah dilakukan, karena ada sisi manualnya, kita banyak bagusnya di situ Pak. The problem is, supaya kita punya productivity di hulu seperti Brazil dan Kolombia dan semuanya, itu juga akan sulit untuk memastikan betulkah jika volume di hulu ditingkatkan, Saya nyerap. bisa diserap dan diproduksi dengan cara yang tetap Bagus. sesuai dengan UDR. Makanya itu akan menjadi seru adalah misalnya kemarin by data pada saat ada peningkatan konsumsi kopi karena sejak kopi susu hadir, seberapa persiapan hulu yang sudah dilakukan sehingga tren ini bisa terus disambut dan terus bertumbuh dan tidak putus gitu Pak. So far itu juga beberapa topik yang coba dibahas di beberapa asosiasi di Indonesia seperti SCI dan juga Skopi gitu. Nah kalau di konteks UDR kita, ya terus mau diapain lagi gitu kan Pak. Sementara sekarang kebunnya untuk cari good quality dengan volume yang tertentu aja, yang bisa dibawa ke sini jadi terbatas Pak. Karena tidak semua pemain bisa menjelaskan dan bisa memberikan informasi yang cukup Sesuai dengan sesuai standar yang ada. Padahal tadi kalau udah ngomong Mas Ali sudah ceritain dari yang kita diapit laut, atau yang paling sederhana Pak, semuanya butuh untuk nanam apa-apa butuh air kan Pak. Iya. Nah kita sebenarnya negara dengan curah hujan tinggi ini tuh menjadi blessing tersendiri karena kita nggak mikirin air untuk nyiram agriculture kita gitu Pak. Tuhan memberikan itu,
Dan selama kita melakukan agroforestry, airnya akan disimpan di pegunungan tersebut dan akhirnya mempengaruhi kualitas kopi itu sendiri. Nah, problemnya adalah sekali lagi bagaimana hal yang sudah manually dilakukan sama teman-teman petani di hulu tetap disinkronkan dengan standar UDR misalnya atau apapun certification yang membuat ini punya menjadi bahan raw mat ini punya daya saing dan itu mempermudah teman-teman seperti saya dan Mas Aldi untuk membawa ke global atau ke end customer manapun atas semua effort yang sudah dilakukan di belakang. Jadi ya semuanya sekali lagi doable, tapi sayangnya the consequences of cost dan effortnya belum ideal untuk dilakukan untuk baik dari segi hulunya maupun dari segi hilirnya. Ada perlu banyak perubahan nggak? Perubahan sih ya tentu ya Pak ya, terutama tadi yang saya kan kalau saya menekankan tadi kesulitannya kita itu, disadvantage kita itu adalah bagaimana cara membuktikan secara administratifnya Pak, bahwa betul kopi ini dari sini, yang nanam dia, pendapatannya sekian. Kan yang paling sulit tuh itu Pak, membuktikan itunya, dari EUDR tuh. Tapi kalau dari sisi tadi kalau misalkan Mas Tio bilang dibawa ke sini jadinya tidak economic wise-nya tidak, harga kitanya tetap segitu. Menurut saya iya dan tidak, karena menurut saya dengan keberadaan EUDR, masyarakat di Eropa ini kan sudah diberitahu akan ada hal-hal seperti ini. Sehingga mereka pun instantly berpikir kalau again Pak, specialty market sedikit agak berbeda daripada kopi in general menurut saya. Di saat mereka sudah tahu ada sebuah compliance yang harus diturutin oleh sebuah kafe ataupun bisnis, mereka pasti akan, wah ini pasti akan naik. Saya ngambil contoh ada salah satu kafe di Brussels. Di saat perang Ukraina mulai terjadi, harga susu jadi lebih naik pada saat itu Pak. Mau nggak mau mereka harus naikin harga susu. Dia buat satu selebaran, hey kita udah nggak bisa nih nge-charge susu sekian, plus kita udah nggak bisa lagi nge-charge harga double shot itu hanya tambahnya 50 sen. Kita harus nge-charge €1. Karena apa? Karena ya dia kasih data apa kayak data for dummies gitu kecil, lucu deh. Bahwa Oke. harganya tuh sekian, kita harus bayar barista segini. So, lu sekarang akan bayar segini, tapi ingat, apa namanya, gaji lu kan juga naik, digituin. Jadi lu harusnya can afford our Jadi ada coffee. narasi gitu ya? Yes. Dan itu dilakukan juga di Hejo maupun di Tuku, ada narasi. Sekarang belum, karena kan kita juga belum, EUDR kan belum 100% jalan kan Pak. Dan EUDR itu kan banyak kenanya kan perusahaan-perusahaan besarnya itu kan, gitu. Jadi ya sekarang sih belum terlalu kena, tapi menurut kita Indonesia nggak boleh tutup mata Pak, karena sekarang dilakukan EUDR oleh EU. Nanti mungkin Amerika melakukan hal yang sama dengan gengnya mereka nih. Jadi ya ya udah sekarang kita harus menentukan kan Indonesia, ya udah kita mau berdikari sendiri sama market lokal dan menutup mata dunia nih, udah deh nggak usah ikutan ribet nih UDR ataupun ini semua. Jadi harus mulai menentukan mau arahnya kemana. Karena tapi kalau kita menutup mata ke dunia internasional, emang udah siap Indonesianya juga untuk menyerap sebanyak itu. Walaupun sekarang lagi naik banget marketnya. Kopi culture lagi bagus-bagusnya ya. Jadi ada narasi, ada edukasi publik untuk di sini maupun di Indonesia perlu saya kira itu ya. Oke. Kalau ditanya nih, let's say dalam 5 atau 10 tahun ke depan, untuk kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki atau membuat semakin baik lagi industri kopi di Indonesia? Apakah itu misalnya kualitasnya, apakah itu konsistensinya, atau mungkin produktivitasnya, atau petaninya misalnya. Jadi supaya sustainable bisnisnya termasuk di sini, itu kira-kira apa yang Mas Tio mungkin?
Silakan duluan Mas. Sesuatu yang mungkin disarankan ini sebaiknya yang kita lakukan, baik dalam konteks tadi, ini ada EUDR, ada tantangan yang lain, tantangan yang itu, dan sebagainya. Kalau saya kan masih baru buka ya Pak ya. Jadi masih bertahap juga bertahan hidup dengan segala store operation dan kalkulasi yang ada gitu Pak. Maksud saya soalnya dari kan saya di sini juga cuma visit kan Pak. Saya tidak hadir di sini, saya menitipkan ini semua ke Mas Rames sebagai perwakilan saya, dan apa namanya, yang saya harus fokuskan bersama Mas Rames dan seluruh tim globalnya Tuku adalah nampaknya cost terbesar itu kan masih di rent dan juga people ya Pak. Oke. Tapi value untuk menjadi Indonesian brand dan menunjukkan Indonesian product, ujung-ujungnya ada di people-nya juga, ada di brand story-nya juga, tapi yang paling mendasar di raw materialnya. Dan akhirnya untuk konteks raw material, karena itu ada story di sana, tapi juga ada unit economics di sana, untuk mengcover cost dari rent dan orang yang tadi tidak bisa kita utak-atik kan Pak. Karena itu dari pemerintahan sini, berarti kita punya ruang yang bisa kita kontrol itu. Sebagai negara produsen, sebagai negara yang kuat agriculture, betulkah menggunakan material from Indonesia, local resources, dengan berbagai cerita dan kualitasnya, itu meningkatkan nilai bisnis atau mempersulit operasional bisnis? Karena kalau tidak, dan buat apa kita kesini, buat apa kita bawa pakai konsep Indonesia, kalau secara bisnis saya dulu tadi kan kita menyelamatkan diri. Ternyata nilai ekonomis itu tidak bisa didapatkan dan juga nilai value functionalnya tidak bisa tercover. Jadi kalau saya harus perbaiki terus-menerus, keyword dengan EUDR tadi, being traceability dan transparent, itu menjadi sebuah format untuk saya menunjukkan ke warga lokal di sini, hey ada kafe seperti ini, bernama Tuku, silakan nikmatin, boleh nikmatin sofanya, boleh nikmatin AC-nya, musiknya semua, tapi tiba-tiba pas dikasih kopi, atau kudapan kami, atau makanan kami, tiba-tiba dia merasa nyaman. Habis nyaman dia datang beli lagi, habis sudah beli lagi, dia pengen tahu lebih dalam, kami ceritakan. Yang kami harus kuatkan dan perbaiki terus-menerus adalah bagaimana enak itu tetap bisa pasti enak, konsisten, dan juga ceritanya ada, dan akhirnya transparansi dan traceability menjadi sebuah cara kerja, sebuah DNA kami di operasional. Yang mana makanya biar kami terus kuat, kami juga harus, tadi yang kedua adalah membangun hubungan dengan semua pelaku di Indonesia, sehingga kami bisa benar-benar menjadi jembatan mereka, bagaimana raw material yang kuat Indonesia bisa kami bawa ke sini, bisa kami berikan nilai tambah secara rasa, secara kualitas. Tapi dengan hubungan baik ini, membuat kami secure secara supply dan juga dapat pricing point yang membuat kami bisa lebih bersaing dalam membangun usaha di sini. So, part itu sih yang lagi kami coba. Kami tidak mau muluk-muluk dulu itu, tapi kami lagi di sini kami tidak ekspansi Pak. Memang kami di Indonesia punya 78 cabang, tapi satu cabang ini di Belanda ini buat kami ini sama seperti saat kami buka di Cepete. Kami ulang lagi dari nol. Kami ambil yang baik dari Indonesia. Selebihnya kami terus belajar dari semua pelaku industri di Belanda, semua diaspora, dari pemerintahan di sini. Kami cari format yang terbaik untuk kami belajar membawa Indonesia ke kancah global melalui Amsterdam, melalui The Hallen ini. Luar biasa ya? Luar biasa, Ya, Pak. memang dari tadi humble tadi. Oke, kita lihat dia. Kalau saya tadi mau ngambil satu bahasa dari Mas Tio. Kalau semua raw material dibawa dari Indonesia, malah jadinya memberatkan, untuk apa membawa konsep seperti itu. Nah mungkin kalau Hejo ini Pak, yes kita menyebut diri kita adalah agroforestry, specialty coffee agroforestry from Indonesia. Betul kita menyebut itu, tapi kita selalu memiliki keyakinan bahwa di saat kita cross culture
terutama culture yang ada di negara di mana kita datang, kita kita kayak sekarang di Belanda, itu akan jauh lebih sustain. Kita menyebut nama Indonesia, tidak serta-merta kita harus membawa segala sesuatunya dari Indonesia. Tidak harus kita membawa satu kontainer penuh dengan furniture dari Indonesia, meja, kursi, nggak harus kayak gitu juga. Being authentic tuh bukan seperti itu menurut keyakinan saya. Tapi ya kita cross culture, seperti misalkan Pak ada salah satu makanan di saya, itu kita punya chicken katsu dari Jepang. Tapi bumbunya bumbu apa, gulai dari Sumatera. Kan cross culture. Ternyata Chicken katsu bumbu gulai. bumbu gulai itu dari makanannya. Lalu dari sisi minuman, misalkan espresso tonic tapi saya kasih kecombrang. Itu kan sesuatu cross product juga dari beberapa negara gitu loh. Jadi ya saya berusaha meng-cross-kan segala sesuatu itu supaya as a business juga bisa sustain di sininya gitu loh. Kayak kita nanti akhir tahun kita mau bikin Danish pastry tapi tengahnya pakai tape sama Oh, pakai gula aren. Karena itu kan colenak dari Jawa Barat sebenarnya. Tapi once dibuat ke sebuah pastry jadinya sebuah apa namanya, cross culture product kan jadinya. inovasi ya. Inovasi. Jadi sebenarnya kayak gitu sih Pak. Jadi kalau ditanya 5-10 tahun lagi, ya masih bisa terus bergerak sih Pak. Tapi harus, apa tadi bahasa lo? Asal kelakon. Alon-alon mantap. Alon-alon asal Iya. kelakon gitu Pak. Karena ya di Belanda ini mungkin tidak apa namanya, ekonominya tuh tidak bisa langsung kayak Indonesia langsung gede banget gitu, agak sulit Mhm. sih. Dari sisi pajak, dari sisi manpower, mahal apa semua. Tapi di sini tuh build for less kalau saya ngelihatnya Pak ya. Gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir, kalau ada UKM dari Indonesia mau establish atau mau ekspansi ke Belanda, eee, apakah ada masukan, saran, nasihat, atau misalnya silahkan masuk ke Belanda asal jangan kopi, karena kami sudah di kopi, atau silahkan ke Belanda dan bisnis kopi bersama-sama saya. Jadi gimana? Kalau menurut saya sebanyak mungkin kalau bisa juga diverse ya Pak. Maksudnya jangan cuman kopi doang gitu loh. Kalau bisa fashion juga masuk. Karena di saat tadi saya Coklat. bilang coklat, benar teman-teman. Halo teman-teman, coklat, Terve sama Kalara atau siapapun Pipiltin masuk ke sini sehingga mempermudah juga sebenarnya Pak untuk kami-kami di kafe untuk berinovasi. Kalau coklat masuk kan kita bisa bikin minuman coklat lebih enak, ceritanya lebih banyak. Kalau fashion masuk mungkin nanti kayak nih baju yang Mas Tio pakai kan kolaborasi, salah satu bentuk kolaborasi cross market antara fashion dan F&B. Itu juga bisa terjadi dan itu malah akan memperbesar marketnya Pak. Wah ternyata yang tadinya Membangun suka belanja ekosistemnya jadi lebih lengkap. lebih lengkap lagi. Jadi kalau bisa teman-teman di Indonesia berani tapi harus perhitungan. Berani tapi harus berhitung. Diperhitungkan, yes. Oke, berani dan diperhitungkan. Dan diperhitungkan segala sesuatunya dengan benar. Ya, Wow, dalam sekali ya Pak. ya, Diperhitungkan. dalam. Mas Tio. Pertama, pokoknya ini kan sudah pasti seru ya Pak, insya Allah semua seru. Makanya kembali kalau ujung-ujungnya, sejujurnya sih Pak, kalau secara fakta nih Pak, kalau saya cuma ngejar profit, secara misalnya nih saya megang uang seseorang, harus di investment, akan lebih jelas saya kembalikan kalau saya putar itu di Indonesia. Secara Really? hitungan bisnis. Itu real Pak. Saya buka satu toko di sini kayak harus bisa buka 3 toko di Indonesia. Itu real data sementara ini. Dari effort yang atau pelajaran yang kami lakukan kan Pak.
Dari situ saja menurut aku penting sebelum kita seru sama hadir di sini dan membawa brand-nya, percayalah kalau kita fokusnya cuma bangun ke Belanda tapi untuk dapat nama baik dan akhirnya itu impact Indonesia, itu pasti insya Allah ada impact-nya. Tapi nampaknya effort itu terlalu mahal, terlalu melelahkan kalau kita hadir ke Belanda hanya untuk ya biar buka cabang. Jadi kalau mau hadir di sini, nanti mungkin gitu, kita ngobrol bareng, kita ngopi bareng, kita temukan keseruan apa, masalah apa yang bisa diselesaikan bareng-bareng, sehingga pada saat hadir di sini, semua persiapannya bisa lebih mengerucut ke satu titik. Hadir di kopi, kalau memang masih banyak ruangnya, silakan. Hadir di fashion, itu betul, karena tadi cross market itu terjadi. Nah, cuma yang saya pahami Pak, semuanya tidak memulai ke arah sana, karena tadi angka atau cost atau effort, semua itu tidak terlihat secara jelas. Emang sesusah apa ya buka di sini? Kalau kita bisa menemukan angka itu dan rasanya kayak, "Oh ya, daripada aku brand Jakarta buka ke Bali, kayaknya effort-nya mirip sama aku buka ke Belanda." Mereka bisa mengkalkulasi itu, aku rasa akan lebih baik. Makanya yang paling penting sebelum kita buka di Belanda buat teman-teman yang bisa mau hadir adalah being clarity dengan apa mau kalian dulu. Dari sana, habis itu being clarity dengan apa yang bisa kita bangun untuk industri dan Indonesianya. Di saat itu menjadi jelas, nampaknya mau nanti besok keseok-seok, jatuh, kita nggak akan fokus sama jatuhnya, kita akan fokus sama hal besar yang kita lakukan. Di saat yang mau kita lakukan itu sudah besar, eee, pesan yang juga suka saya pegang adalah kalau sampai kita, mmm, kalau kita sampai gagal untuk bahasa Inggrisnya kan fail to plan is a plan to fail. Jadi tadi, Fail to plan is a plan to fail. Jika kita tidak jelas sama mau kita, tidak jelas sama scope resiko yang mau kita mainkan, kita akan gagal dalam membuat sebuah plan yang baik. Kalau kita nggak bisa bikin plan yang baik, itu sama saja kita sudah merencanakan untuk gagal dari awalnya. So buat saya, seru itu juga mindset, capek itu juga mindset, tapi macam-macam. Saya kebetulan makanya di sini sudah senang sama kopinya, pengen ngasih impact Indonesianya, ada teman kayak Mas Aldinya, dibantu rumah Indonesianya, even semua brand tadi kayak Piltin, saya ada Adena Coffee, ada Beragam saya nggak merasa sendiri, jadi semua keribatan itu akan menjadi worth it pada waktunya. Jadi buat Akan saya menjadi worth it Pada waktunya. Iya, betul. Tapi manifestasi positif itu juga kan sekarang kita lagi sering-seringnya nih Pak, di seluruh Instagram lah, TikTok apa, bahwa harus manifestasi yang baik-baik. Betul. Kalau saya pribadi, saya selalu nulis, tadi Mas Tio benar, tapi saya selalu nulis yang terburuk, hanya saya tulis aja. Tapi saya selalu fokus sama yang segala sesuatu yang baiknya. Karena eventually di bawah mindset kita, karena oke, kita akan dapat nih sales segini, percaya. Ininya tetap ditulis yang buruk-buruknya, tapi tetap konsennya ke sana. Positive thinking terus ya. Dan itulah yang akan kita gapai. Tapi ya kalau misalkan gagal, harus siap buat berdiri lagi. Karena being an entrepreneur is about how, gini, ada kata-kata Pak dari film Batman, saya quote ya Pak ya. Why do we fall? Why do we fall, Bruce? So that we can learn to pick ourselves up. Jadi itu saya pegang teguh betul, dan as an entrepreneur selama 15 tahun saya bukan hanya di kopi. Saya pernah saya pernah punya perusahaan oil and gas, saya pernah punya perusahaan travel agent, saya pernah punya bisnis kopi juga, pernah berkali-kali gagal,
jatuh Tapi bangun. tapi saya tetap berdiri besoknya, saya tetap bangun, saya tetap jalan. Jadi as an entrepreneur, teman-teman nggak pernah boleh takut untuk jatuh, nggak Terus. nggak pernah boleh takut buat jatuh, nggak boleh mikirin kalau gagal gimana, karena itu yang akan terus terputar di otaknya. Gitu. Tapi tetap harus diperhitungkan tadi ya. Tetap, tapi taruh aja di samping, gitu. Nggak dipakai nih Pak di momennya. Ya harusnya bisa ngeluarin hashtagnya dia Pak. Jadi saya punya hashtag Pak. Jadi kalau Tio itu kan tadi bilang apa, angon-angon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon. Ya. Kalau saya tipis tapi pasti. Sayangnya sekarang saya lagi tebel-tebel banget. Jadi tipis tapi pasti, setiap hari bangun terus, melakukan segala sesuatu sesuai koridornya, dan menciptakan sebuah konsistensi yang akhirnya akan menjadi sebuah kepastian di ujung tadi manifestasi itu tersebut Pak. Begitu. Terima kasih Mas sudah mengingatkan saya akan hal itu. Wah. Nah, tapi saya sangat, dari semua yang dia punya, brand-brand yang dia bangun, kopi yang saya paling admire hashtag tipis tapi pasti itu. Karena buat saya sebagai temennya, jadi warga Cepetenya saat itu, buat saya itu mental paling sederhana yang bisa dipakai sama orang Indonesia. Karena dengan semua gaya edukasi kita, gaya didik kita, yang kita perlukan memang pasti kita butuh mimpi yang besar, tapi tidak semua orang punya tenaga, punya kemampuan untuk melihat yang jauh itu kan. Tapi yang jelas untuk keputusan dia bangun apa enggak, jalan atau tidak, setiap hari konsisten atau tidak, ya itu tergantung orangnya. Nah makanya buat saya, makanya basis yang paling sederhana sebelum membangun Indonesia adalah bersyukurlah dulu apa yang dimiliki kita sekarang. Insya Allah dari yang kita tahu itu sudah yang terbaik buat kita, dan mungkin ini tidak dimiliki sama orang, ya udah, tapi perlahan tapi pasti kita kenalkan itu ke orang banyak. Kalau niatnya baik dan akhirnya itu memberikan manfaat, pasti nanti rezeki itu akan kembali ke kita. Iya. Tapi dari pembicaraan beberapa ya sekitar 1 jam ini, saya jadi semakin tahu ini dua orang ini bertetangga baik, bagaimana mereka berteman, sedalam apa mereka berteman, berbisnis dan sebagainya. Tapi ini perbincangan yang saya kira menarik dan kita bisa lanjutkan sambil minum kopi. Iya. Ya, sudah 1 jam kita podcast. Saya siapin mobilnya dulu Pak ya. Ya, teman-teman, saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dari dua orang ini, Mas Tio dan Mas Aldi. Tadi bagaimana berbisnis di Belanda, bagaimana membuka bisnis di Belanda, bisnis kopi atau apapun. Kemudian kalau ada pertanyaan atau apapun, mereka berdua saya kira tadi menyampaikan siap untuk share. Jadi please mungkin ambil berbagai pengalaman yang mereka punyai. Jadi mereka nggak harus start dari nol ya. Kita beruntung Mas Aldi dan Mas Tio mau share dan sebagainya. Jadi ada hal yang mungkin saya tidak akan menarik kesimpulannya, tapi saya kira saya berharap podcast ini bisa encourage teman-teman yang ingin membuka bisnis, melebarkan sayapnya di Belanda. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi dan sukses selalu Mas Tio, Mas Aldi. Ada sekarang ini baru 1 kafe masing-masing. Hopefully ada yang kedua, ketiga, dan keempat. Who knows? Ya. Dan kita di KBRI selalu siap untuk mendukung semuanya. Terima kasih.